Okay. Hello, good morning, my students. Good Morning, morning. Miss. Okay. So, how are you today? I'm good, I'm Miss. Okay, how about you? I'm great. So thank you. Thanks for the question. So today I wanna explain about our material is simple present tense. Apakah bisa melihat ini? Bisa, Miss. What is simple present tense? So, the simple present tense is used to describe habits and changing situations, general truths, and fixed arrangements. Here are the forms it takes. Jadi sebelum kita um, melihat bentuk-bentuk yang diperlukan, uh, bisa menjelaskan apa itu simple present tense. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum atau kebenaran mutlak, dan pengaturan yang tetap. Oke, example of simple present tense ini adalah fact sentence. Jadi ini adalah fakta, kalimat fakta. Yang pertama adalah fire is hot. Fire is hot itu Iya, fakta ya. Yang itu kedua, orangnya lagi baru di luang. ya, ya. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua adalah the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Jadi itu tidak bisa dipungkiri ya. Itu adalah kebenaran mutlak. Birds fly in the sky. Burung-burung terbang di langit. Oke, next example of a simple present tense sentence. Simple present tense formula. Jadi di sini adalah contoh uh, rumus dan kalimat dari simple present tense. Untuk afirmatif, formula rumusnya adalah subject verb one s or es plus object. Jadi contoh kalimatnya adalah I buy a pen. Yang kedua, contoh kalimatnya I buys a pen. Sorry, he buys a pen. Kenapa dia menggunakan buys? Karena subjeknya adalah he. Jadi ketika subjeknya Ayu Dewi, maka dia tidak perlu ada tambahan s or es. Tapi ketika subjeknya adalah he, she, it, maka digunakan tambahan seperti s or es. Maka dari itu, he buys a pen. Yang kedua, negatif, terdiri dari subjek, do not or does not, disingkat menjadi doesn't, plus verb one plus object. Contohnya adalah I do not, or I don't. Jadi kita pakai I don't aja, supaya lebih, karena ini lebih familiar. I don't buy a pen. Yang kedua, he doesn't buy a pen. He doesn't buy a pen. Kenapa menggunakan doesn't? Karena kembali ke rumus. Doesn't. He, she, it, dia menggunakan doesn't. Untuk interrogative, terdiri dari do or does plus subject plus verb baru tanda tanya. Contohnya adalah do I buy a pen? Yang kedua, does he buy a pen? Kenapa dia menggunakan does? Karena subjeknya adalah he atau orang ketiga. Lanjut ke contoh selanjutnya, ini masih sama. Ayu Dewi atau Ayu Day ini adalah subjek yang digunakan ketika kata kerjanya adalah work. Tetapi ketika kata kerjanya works ada tambahan s, maka digunakan he, she, it. Seperti rumus-rumusnya tadi ya. I, you, we don't work. Jadi I don't work. He doesn't work. Interrogative. Do I work? Do you work? Bisa seperti itu. Bebas subjeknya apa. Yang ke Selanjutnya adalah does he work? Does he work? Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas, kita bisa menggunakan kalimat contoh seperti ini. Miss tidak masukkan ke PPT, tapi Miss akan menjelaskan, semoga kalian bisa menyimaknya. Contohnya adalah, I wake up at 6 o'clock every day. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah rutinitas atau habits atau kebiasaan? Karena ada every day. Jadi itu adalah kebiasaan atau rutinitas. Contoh selanjutnya adalah, my mother
cooks fried rice every Sunday. My mother cooks fried rice every Sunday. Kenapa cooks? Karena my mother termasuk orang ketiga. Dari mana kita bisa tahu dia itu adalah rutinitas ibunya? Dari every Sunday, setiap minggu, setiap hari minggu. Apakah mudah dipahami? Apakah bisa memahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Miss. Bisa ya? Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait simple present tense, I have an assessment in the Mentimeter. I already have share WhatsApp group, our WhatsApp group, so you can check. Kalian bisa masuk ke dalam link tersebut. Beritahu saya ketika kalian sudah masuk ya, sudah bergabung di link itu. So this is evaluation of simple present tense. Apakah kalian sudah bergabung? Halo. Sudah, Miss. Okay. Next. The question is, thank you for the answer. Nah, jadi ini adalah jawaban dari kalian. Jadi ini adalah benar. The tense that used for describes habits and general facts. Ada yang menyatakan tentang kebiasaan, suatu fakta rutinitas atau kebiasaan, dan habits. Ya, rutinitas atau kebiasaan. That's right. It's very nice. Correct. Okay. It's very good. Okay. Next question. Choose the negative sentence that is correct in your opinion. Pilih. Pilihlah kalimat negatif yang benar berdasarkan pendapat. In your opinion, berdasarkan pemahamanmu ya. Please. Okay. That's right. Exactly. My boyfriend doesn't love me every day. Ya. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa ini kalimat negatif? Karena bisa diketahui dari doesn't or does not. Okay, good. Next, last. Okay, thank you. How do you feel after learning about this? Okay, baik. Ada yang menjawab happy because I can learn a lot. Ada yang menjawab funny because it's very interesting. Good. Jadi dari sini, Miss bisa mengetahui pemahaman kalian tentang simple present tense. Dan Miss yakin kalian sudah bisa memahami karena simple present tense adalah tenses yang cukup mudah dipahami. Nah, baik, jadi hanya ini materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan Miss akhiri, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Thank you.